Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat selalu di perantauan. Amin. Moga-moga sampean semuanya terhindar dari mara bahaya. Moga-moga sampean semuanya dipermudah segala urusan nih sampean ya, Mbak. Amin ya robbal alamin. Pokoknya doa yang terbaik dari sini. Moga-moga sampean sukses selalu neng perantauan. Amin. Nah, Mbak-mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah berita lokal. Tapi iki bahas tentang PRT asing di Hong Kong. Jadi tentang apa itu? Silakan Mbak-mbak semuanya, ini ditonton videonya sampai habis. Sampean tak temenin Mbak, sayang dino iki kerjaan banyak banget karena kemarin minggu sampean libur. Bagaimana dengan libur sampean? Apakah Mbak-mbak semuanya kemarin iki ada yang sakit karena persiapan jaketnya kurang, bajunya kurang tebal, kemudian kehujanan? Silakan komen, karena sejak hari Sabtu channel iki wes memberikan informasi bahwa di Hong Kong iki sampai besok iki T3 dan Senin Selasa hujan. Semoga Mbak-mbak semuanya sehat nggih. Oke Mbak, yang bakal kita bahas adalah mengenai kasus tentang PRT asing di Hong Kong, dan ini menjadi Hong Kong New Update. Jadi lek sampean iki panggiane maca informasi pasti sampean paham mengenai kasus di mana pembahasan tentang masalah hutang. Jadi nggak hanya PRT Indo kok Mbak sing tukang utang neng bank, tapi Mbak PL kui wakeh banget utang neng bank. Rata-rata Mbak PL kui berani banget Mbak utang neng bank dengan jumlah yang cukup besar. Oke, isinya apa sih beritanya? Tak bacakan dulu ya Mbak sebelum kita membahasnya. Jadi judulnya iki gini Mbak, perusahaan keuangan iki dikritik karena memberikan pinjaman beresiko kepada PRT asing dengan jumlah sebesar 180.000 dolar Hong Kong, dan ini dibayar selama 3 tahun. Nah, ketika tidak bisa membayar, ini mengakibatkan kekerasan terhadap majikan. Jadi ada dampaknya. Nah, itu judulnya ya. Kemudian di dalam beritanya, ini ada cuplikannya Mbak ya. Ini telah terungkap bahwa penyebab utama masalah ini terletak pada kurangnya regulasi atas perusahaan keuangan yang memungkinkan PRT asing kui dengan mudah pinjem duit dengan jumlah yang besar. Sui Ming Chu, Wakil Ketua Tripartite Alliance for Harmonious Employment Practice, kui mengungkapkan telah menerima kasus-kasus di mana para majikan kui dikejar hutang oleh perusahaan-perusahaan keuangan dengan satu kasus yang melibatkan PRT pinjem uang setahun yang lalu. Padahal PRT-nya iki sudah finish kontrak atau sudah tidak bekerja di majikan tersebut, tapi meninggalkan hutang Mbak. Jadi iki sebagian dari isi berita tersebut. Jadi sekali lagi bahas utange PRT di bank atau ke rentenir. Isinya ya Mbak ya, 93% majikan yang diwawancarai kemarin minggu, berarti 15 Juni 2025, iki menyatakan mereka PRT-nya iki mengalami kekerasan, pelecehan, intimidasi, pemukulan Mbak di bagian ini, bahkan ininya krek di bagian ini Mbak. Dan kemudian pelaku dari pihak bank atau rentenir iki sampai melemparkan cat warna merah ke pintu majikan.
Jadi iki dampaknya cukup sangat serius Mbak bagi kawan-kawan sing utang bank tapi nggak bayar, bahkan utang bank kui kabur. Jadi tidak hanya PRT-nya sing terkena masalah mengalami beberapa kasus yang saya sebutkan tadi, tapi ini juga majikannya Mbak yang mengalami kasus yang sama. Itu kenapa di foto berita kan ada nih di mana iki PRT sampai lebam mukanya, bahkan adanya cakaran di sini Mbak. Itu karena apa? Yo karena pinjam bank dalam jumlah yang besar, kemudian kui bulet ae. Akhirnya terjadilah kekerasan terhadap PRT-nya. Jadi itu kenapa fotonya PRT yang kena kekerasan kui ditempel di berita online Hong Kong. Pasti sampean ngerti berita online apa itu. Jadi kemarin minggu ki anggota dari Parlemen Aliansi Demokratik Pro Beijing iki mendesak Mbak. Pertama adalah adanya batasan pinjaman PRT terhadap bank. Contohnya pinjaman kuwi tidak boleh melebihi 9.000 dolar Hongkong, atau paling maksimal dia ki baru menandatangani kontrak kerja kui hanya 18.000 dolar Hongkong, dan per bulannya kui hanya bayar 30% saja Mbak per bulannya. Jadi kui jangkane mungkin sampai 1 tahun lebih kalau dia utangnya kui sekitaran 18.000 dolar Hongkong. Batas maksimalnya per bulannya kalau bisa bayarnya 30% atau sekitaran 1.500. Jadi itu yang diusulkan oleh para aliansi majikan agar tuntutan statement ikui disahkan Mbak, karena dianggap darurat. Ini dampaknya nggak hanya PRT-nya tapi majikan juga mengalami yang namanya intimidasi dari pihak staf karyawan bank atau dari rentenir. Parahnya kuwi sampai ono kekerasan di dalamnya Mbak. Jadi direndahkan. Jangan cara apa toh? Yo ditelponi, dimaki-maki, dilok-lok nih. Padahal rentenir kuwi tahu. Padahal staf dari bank kuwi tahu kalau PRT iki sebenarnya sudah keluar dari majikan itu. Tapi mereka ku dengan sengaja melakukan hal seperti itu Mbak, agar bosnya takut kemudian rela membayar. Jadi kuwi memang sengaja Mbak mereka lakukan agar bos itu mau membayarkan. Padahal mbak-mbak tadi sing utang bank, mereka tuh maling Mbak, maling nomor teleponnya majikan, nomor teleponnya rumah majikan, bahkan alamat rumah majikanku dimaling Mbak. Jadi tanpa pemberitahuan, mereka lah kalau menuduhnya adalah maling. Jadi di dalam berita aku bilang kalau PRT kui maling apa yang dimaling adalah data-data majikan. Sehingga kalau PRT kui melarikan diri, kalau PRT kui kabur, yang dikejar adalah majikan, yang direndahkan dilacaknya adalah majikan. Karena apa? Ada data-data majikan sebagai penanggung jawab kedua. Kui Mbak jahatnya PRT sing minjam kui dengan sengaja kabur. Menurut sampean dengan cara kabur meninggalkan hutang bank, nanti kalau nggak saksimu, kalau nggak majikanmu yang bakal kena teror. Tapi sampean lupa Mbak, nanti kalau di Indo sampean sing bakal dikejar mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun nggak apa-apa Mbak. Tapi nanti kalau sudah 5 tahun ke atas, sudah numpuk akhirnya jadi 1 miliar atau jadi setengah miliar. Kayak kasus kemarin di mana utang bank kuwi cuman 100-an dolar Hongkong, 150 dolar Hongkong, tapi karena tidak dibayar nunggu numpuk sampai 8 tahun, jadilah setengah M lebih. Kuwi selain hutang yang harus dibayarkan,
kuwi belum dendanya, belum bunganya. Lah apa nggak merongo sampean? Saman songo aja nih utang bank, mungkin dengan cara kabur aman, tapi saman harus hati-hati. Data sampean kuwi tetep nih gini pihak bank ditunggu sampai 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun jeder 1 miliar rumah sampean mau sampean gadekan. Kasihan kan orang tua sampean yang nggak tahu apa-apa, uangnya pun gajinya sampean pun tidak mereka nikmati, tapi sampean pulang-pulang membawa hutang segede gunung kuwi. Apa sampean nggak durhaka sama orang tua, Mbak? Jadi iki peringatan buat mbak-mbak semuanya. Iki wis dibahas loh yo. Karena opo? Iki makin merajalela, Mbak. Sampean-sampean semuanya hutang bank kabur, hutang bank nggak bayar. Akhirnya majikan yo kena teror. Makanya majikan ngongkon bates sono kuwi le PRT utang bank. Tapi mereka tuh bagusnya juga kayak gini. Yang salah sebenarnya bukan hanya PRT, tapi pihak dari jasa peminjaman uang atau bank itu. Kenapa mereka memberi persyaratan yang sangat mudah untuk utang bank? Tapi kalau nggak mudah memberi persyaratan, belum tentu mbak-mbak kui mau pinjam bank kalau dipersulit. Kemudian mereka bisa meminjam dengan jumlah yang cukup besar. Kayak tadi kasusnya ya, 180.000 dolar Hongkong. Kemudian kui dibayar sampai 3 tahun, Mbak. 180.000 dolar Hongkong atau sekitaran 300 jutaan lebih lah. Kui angsurannya sampai 3 tahun. Lah, belum sampai 3 tahun sampai diputus kontrak, apa nggak merongo sampean? Terus baru kui sopo sing bakal dikejar yo sampean, mbok masih yo sampean ning jabal lekat kono, kuwi tetap dikejar, Mbak. Karena opo? Tertera alamat rumah sampean dengan lengkap. Sampean nggak ono nih, ada orang tua sampean, ada suami sampean, yang dikejar sopo? Yo mereka. Apalagi kalau sampean sembunyi, tetap yang bakal dikejar kuwi adalah orang rumah, karena di situ sudah sangat jelas tertera banget alamat rumah Anda dan kemudian bukti-bukti peminjaman pakai dokumen Anda. Nggak merongo sampean. Iki lho Mbak dibahas. Makanya kenapa majikan kui meminta kepada pemerintah Hong Kong, ayolah dipersulit nih mbak-mbak yang mau pinjam, dibatasi mbak-mbak yang mau pinjam. Contohnya berapa? 9.000. Bagus kan 9.000, biar sampean nggak mengkek bayar. Maksimalis yang paling akeh berapa? 18.000 dolar Hongkong. Dipotong per bulannya kuwi hanya 30% atau 1.500 dolar Hongkong. Sisanya sampean bisa buat foya-foya, bisa buat makan, kemudian bisa kirim ke kampung halaman. Jadi sampai sedetail itu loh Mbak mereka pikirkan. Karena apa? Mereka kuwi tahu bener kalau PRT asing kuwi mengkek kesulitan bayar bank mereka, karena per bulan kuwi sampai 6.000 sampai 7.000 sampai 8.000 dolar Hongkong kudu bayar bank. Karena apa? Nggak hanya satu bank, tapi beberapa bank. Ada dorongan keinginan kuat banget buat hutang. Jadi sampean harus banyak-banyak berdoa di perantauan, Mbak. Karena lek sampean nggak berdoa, nggak bener-bener kontrol diri, ya sampean tergerus arus utang sing akibatnya nanti fatal sama kerjaan Anda, sama diri Anda, sama keluarga Anda, anak Anda ke depan nih. Boleh hutang, tapi tolong batasi hutang Anda. Jangan sampai secara berlebihan. Karena kalau sampai berlebihan, takutnya sampai nanti nggak mampu membayarnya, Mbak nggih. Sayang sekali loh Mbak, tujuan sampean kuwi untuk mencari pekerjaan. Mosok sampean ke Hong Kong, ke Taiwan, ki malah ninggal utang. Omahmu gede, magrong-magrong,
sampai tingkat 5 sampai tingkat 6 mobilmu neng papat kuwi parkir tapi sampean utangnya miliaran. Akhirnya apa? Mobilnya didol kabeh. Akhirnya apa? Rumahmu mau dual kabeh. Akhirnya sampean pindah neng omah cuwili. Jadi sampean kuwi nggak bisa mengatur keuangan sampean. Akhirnya apa? Jatuh miskin. Mesakne sampean Mbak, kui aja yang bisa saya berikan informasinya, kemudian sarannya. Moga-moga sampai dimanapun berada, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari setan-setan yang terkutuk. Pokoknya positif menata masa depan buat masa depan sampean nggih Mbak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.